Di masyarakat kita begitu. Oh, empati. Olakan surban. Empati surbannya. Sama juga nih 40 gitu, cukup 40 bisa, 60 bisa. Nah, ini pas batas ini, Bu. Nah. Ini nih kira-kira aja Bu ini. Ini untuk laki-laki dulu lah. Ya. Laki-laki. Ini di rumah. Nah. Ini di rumah. Ya, mandi. Ini pada segi 4 tadi nah. Emang tadi itu. Ya kayak ini dulu berikan aja berikan berikan ini. Nah, jadi masang surban itu salah aja kayak apa kak? Yang pentingnya bersurban. Nah kayak inilah set baru dilipat. Hidup tapi standar dasarnya tanpa surban ya. Ini kalau kita contohnya mulai surban aja belum paksa. Surban ini berubah kita. Jadi ada lagi kita ada bergamis. Kan ada bergamis. Tuhan yang siang laman. Bilanya kita report baru. Jadi maksimal kainnya berapa meter? 6 kali. Hanya kalau maksimal kain tadi itu secara ukurannya ini bergantung si ukuran si jenazah tadi ya kan? Yang penting kali 3. 3 potong. Ini kayaknya nih kalau ada lebihnya. Lalakian standarnya ada baju gamis kan? Nah, tapi kalau ada baju gamis karena kita utarakan ulangnya. Tapi kalau standar umumnya 3 lapis pasang ini baru ini. Yang berapa kali kita sini? Oh ya, itu semuanya. Ganti nih silakan. Ya yang nih. Ini contoh lah sudah begini. Ayo mencontoh akan keikat. Contoh akan keikat dulu. Ya. Berapa? Di bawah selangkangan tuh lah. Kenapa dikaman? Ini baru bukan dikali. Itu mandi. Baru mandi. Ini Bapak Ibu. Ini sudah tuntung. Ini sudah tuntung lah. Persiapan kita tinggal mengantar jenazah. Ya, nyaman. Mengajar ini dengan seorang. Mengangkat jenazah. Nah ini berapa jenazah lah. Nah jadi cara memandikan tadi adalah idsilna witran. Lalu ya ibda'na bil yamini wa mawabi'il wudu'i. Mulailah dengan yang kanan dan anggota wudhu. Pak, kalau jenazahnya laki-laki, jadi yang memandikannya harus laki-laki juga kan? Jadi untuk memandikan jenazah, hadis Rasulullah SAW, lau mutti qabli labasal tuki wa kapan tuki. Wahai Aisyah, seandainya engkau meninggal duluan daripadaku, maka aku akan memandikan jenazahmu dan aku akan mengkafani jenazahmu. Berarti suami istri boleh. Anak perempuan terhadap ibunya boleh. Anak laki-laki terhadap bapaknya boleh. Nah, lalu untuk orang lain dihadirkan hanya yang sejenis. Kalau anak perempuan, anak laki-lakinya boleh, tidak boleh. Anak maksudnya Ibunya meninggal, anak lelakiannya boleh membantui, tetapi dia untuk wilayah tertentu tidak boleh. Sama sebaliknya. Namun ada yang utama mengatakan laki ayah meninggal, anak laki-laki lah yang berkewajiban. Ibu yang meninggal, anak perempuan lah yang berkewajiban. Jadi yang laki-laki tidak usah ikut, karena di situ ada yang namanya sesuatu rahasia. Rahasia perempuan ada pihak perempuan, rahasia laki-laki ada pihak laki-laki. Nah itu artinya ada
Lalu ini ketika sudah kita mau memandikan, sebelum kita memulai dari anggota tubuh tadi, kita dari anggota wudhu tadi, kita mulai dulu. Ini kita mainkan pemanasan supaya sesuatu yang ada di dalam perutnya ini bisa dia kentut atau dia membuang kotorannya. Jadi diremas-remas dulu. Disimpan bismillah pada gitu aja. Supaya kita ada adab. Jangan langsung pakainya langsung. Kamu jadinya ini apa ya? Disimpanlah. Nah, jadi sesekali diangkat ininya. Ini bisa ini yang nah, jadi diangkat pelan-pelan. Kamu badannya biar naik jamak. Nah, mami jangan kuat banget. Bagaimana aja mijitnya? Atau secukupnya aja. Memenuhi syarat aja. Ditekan ya Pak? Ditekan. Tekannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim ke kiri 3 kali. Nah, kamu nangkap kamu saya yakin lagi tambahin 2 kali. Tuh 2 3, tuh 2 3, tuh 2 3, tuh 2 3, tuh 2 3. Ini sebenarnya ada aturannya, cuma kita memahamkan aja. Sudah? Baru balikan lagi. Nah. Karena kadang-kadang ada melek kantut dia. Kalau kita aduk kita waktu mandikan kantut dia mungkin suruh kantut dulu. Ada lagi yang sambil tahan maaf ya, keluarannya. Kan kadang-kadang orang waktu menghadapi sakaratul maut itu dalam kondisi yang dahsyat, panik dan lain sebagainya lah. Maka akhirnya organ tubuh yang lain itu membuat ketegangan, termasuk juga kadang-kadang kencing. Ada yang kencing, ada yang buang air besar ya. Nah itu pemandangan yang memang makanya orang kadang nggak mau. Tapi itu pemandangan alami yang memang harus kita lihat dari keluarga kita. Terlihat kadang-kadang ada yang kencing. Karena ketegangan waktu sakaratul maut. Nah sudah kita gituin, baru kita ini kan ditutup tadi nih. Mana tadi tutupnya? Jarik ya. Nah itu bener-bener lagi. Iya. Nah ini kan tutup. Jadi sebaik-baiknya usahakan meskipun itu sesama laki-laki tidak sempat melihat auratnya. Auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Aurat ibu bininya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, meskipun kita sama-sama laki-laki itu sebaiknya tetap ditutup kecuali wajahnya. Nah, jadi kita memulainya dari pertama adalah rumusnya basuh, habis basuh sabuni, habis sabuni cuci. Habis cuci wudhu, itu langkah-langkahnya. Baru nanti air kadang terakhir wudhu boleh, baru air ini. Jadi langkahnya sudah tadi lah. Ini langkah sekarang kita ingin memandikan. Caranya kita siram dulu dari kanan. Yang paling aman sesungguhnya adalah pakai selang. Jadi kalau rumah kita itu dekat dengan PDAM, ada keran air yang deras, masukkan aja selang situ, itu lebih bagus pakai selang. Jadi tidak sampai kita mencibuk-cibuk kayak gini kelambatan. Nah, memulainya dari kanan. Nih, posisi gayung ini usahakan jangan sampai banyak terpercik oleh air yang kita, makanya kalau bisa lebih atas dia supaya tidak oleh orang itu dianggap sebagai mustakmal, air yang pernah terpakai. Sekian aja bu gayungnya. Nah ini pokoknya dekatkan aja lah gayung ini. Posisinya dimanapun yang penting kanan kita mudah. Nah di sini ini ada yang langsung menyiramkan di sini, ada juga yang kadang-kadang harus dilihat dulu jenis kainnya. Kalau kainnya ini kain baru, kemungkinan besar tidak masuk air. Kalau yang kainnya bekas, kemungkinan besar aman. Jadi kalau yang kain baru, mau nggak mau kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Isi belakang. Balik. Ambil lagi.
3 kali menyiram Pak. 3 3 kali. Ambil lagi 3 kali. Ini itu ukuran kanan dari sini nah kanan. Kalau jangan buka japa sini. Tiga kali. 3 kali. Lalu yang kiri apa lagi nih? Ya dirumuskan tadi bacanya yang penting bismillah. Lalu kita menjelaskan ulang. Rukun memandikan itu tidak termasuk niat. Jadi rukun memandikan itu hanya meratakan ke seluruh tubuh, satu rukun aja. Rukun memandikan untuk mayat 1. Kalau untuk yang hidup 2, 1 berniat, yang kedua harus rata seluruh tubuh. Tapi kalau orang meninggal hanya 1, meratakan ke seluruh tubuh. Hanya awalnya dengan bismillah. Tapi kadang-kadang orang yang suka ragu, aku berniat aja, boleh berniat. Nawaitul ghusla lihat orang laki, nawaitul ghusla lihati fardal kifayati lillahi ta'ala. Itu kalau hendak melepaskan keraguan. Pakai aja niat tidak apa. Kalau beginian, nawaitul ghusla lihati lil mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Padahal tanpa niat pun tidak ada masalah. Karena dia tidak perlu hadas besar hadas kecil lagi, dia sudah baik kepada Allah Taala. Nah, tapi kalau tadi menghilangkan keraguan pakai ini ya. Nah, sudah disiram ibu sekarang 3 kali ibu. Apa ada kamu buat? Kenapa? Buat sini ini kita campur tadi. Nah, jadi ini kain baru, yang tuh kain lawas. Karena yang kain ini tadi kain baru kan? Kain lawas ya. Bilang kain baru. Nah sudah disiram, hanya digosok-gosok tadi mulai dari yang bagian kanan. Berarti apa wilayah kanan dulu. Ini bagus hadis tuh. Bertahapnya kanan dulu wilayah sini dulu bersih. Kayak waktu kemarin waktu mandikan di rumah sakit itu kan banyak sini darah-darahnya dan mulut mati. Sini lupa, sini belah, ini paling nyanyi tidak keluar juga ambil ini. Terus ini sebelah, gosok-gosok, lalu habis ini digosok-gosok aja dulu, dibersihin aja kemarin kotorannya. Kadang-kadang di rumah sakit itu ada bekas infus yang karena sakit ini bagian gosok ini. Sebelah sini sudah. Lalu gosok-gosok lagi sambil pakai baju, gosok-gosok, dibantu baju sampai digosok-gosokin dulu. Kan pakai sabun lagi belum? Nah lalu ini tadi kan disuruh dari anggota wudhu, kanan, wajah dulu dianuin. Ini kan sudah dibersihin nih, sudah gosok-gosok. Baru diambil dulu sini. Habis itu tangannya, habis itu ininya, habis itu ini, habis itu kaki. Baru ini pulang. Kita bagusnya untuk wilayah sini pakai kaos tangan. Tapi untuk wilayah sini karena ini kewajibannya ahli waris, kewajibannya keluarga, tawarkan dulu. Ini siapa nih anak-anaknya laki-laki? Iya kan, bukan kejadian apa satu pak yang bisa nangis di sini. Ayo sini aku makan. Nah, kalau pakai sarung tangan, lalu dia kayak ini. Nah, dia mau ini bisa dibantu dia. Boleh dengan ikat lawannya. Jangan lupa ada lah. Kalau tiga nih, jangan. Ya, dia bantu. Bantu pegangkan ya. Nah dilihatin mbak itu, oh bersih, udah sih nah, dulunya kotor. Lagi, ini usahakan membasuhkan ini harus. Kalau yang pakai pakai keranda itu kan enak tuh, basuh ke kaki nih, bunyi gitu. Tapi kalau di rumah kayak di Jawa, masa kita harus ada wadah, membuang kotoran bersih tangannya. Nah, enak lu pulang basah ini, magelang. Kapan ya? Ada. Itu mau kedua kita rumit kayak gitu, karena kewajiban kita yang hidup. Karena bila sudah sampai habis, nah sudah habis ya. Hanya kita main siram lagi 3 kali dulu sabun. Baru sabun. Ya kadang-kadang dicium pakai mangkling dulu. Kadang-kadang dicium. Terus punya Namun kita ada sanggup mencium, anak aja dicium. Karena kan ada penyakit. Tidak bisa berhenti, masih keluar terus. Nah jadi
begini. Nah betul. Jadi sebaiknya kita ini kan melihara jenazah ini kadang-kadang ada jenazah yang memang penyakitnya menular. Sebaiknya pakai ini. Masker, anak pakai kaos tangan medis itu, yang untuk kaos tangan medis. Kemudian pakai kaos tangan yang kerja tukang itu untuk supaya pas kesan tadi. Tapi kalau tidak, paling tidak kita pakai kaos tangan medis supaya kita aman. Karena menjaga diri itu wajib lagi, menjaga diri kita lebih wajib. Kulit mayat itu beda dengan kita ya, dilakukannya itunya. Jadi kami ini kan kalau mandikan itu mau pakai sabun utama tuh sama pakai sabun buat keluarganya. Jadi kami nggak berani jadi orang yang gini kalau kami berusaha kayak kita ini kami bikin. Oh iya betul. Boleh sebahagian kalau tadi yang menjaga perasaannya. Tapi kalau untuk masker mungkin jika itu menyangkut penyakit menular udara itu kan dari paru-paru ya, itu bagusnya memang pakai masker. Tapi kalau untuk yang di bawah tadi bisa diakali pakai kami buat ini kain saja digunting supaya ujung. Pokoknya bentuknya terserah, yang penting kain ini bisa membungkus tangan, dililit ke sini. Bentuknya kayak apa kah? Ini kadang-kadang ada yang kayak gini nah. segitiga Pak. Segitiga. Jadi kayak gini. Nah kayak gini nah, lalu digunting jadi. Nah lalu di tangan ini bisa masuk sini, berarti tinggal ikat sini. Ini diikat sini. Terserah kita aja yang penting. Yang penting aman. Tadi kan untuk menjaga jangan sampai tersinggung. Padahal tersinggung baik kan? Mau tersinggung jangan ambil ya. Sebenarnya harus perlu tersinggung sebenarnya, cuman karena kadang-kadang kita perlu pakai perasaan juga supaya menjaga stabilitas pemandian. Sudah, lalu sabuni. Nah kalau sabun, ini boleh juga tadi yang di kanan ini menyiram awal itu dimiringkan sebaiknya. Ini memiringkan orang barat ini harus banyak. Jadi habis disiram-siram tadi kita miringkan lagi. Mengapa dimiringkan? Mereka bantu. Ini habis disiram tadi lah 3 kali di sini, lalu 3 kali sebelah sini, bantu lagi di sini disiram 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama sebelahnya lagi juga. Hanya kita bersabuni. Iya urutannya ini kan ada masalah campur-campur. Yang penting tujuan utamanya meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi pertama dibasuh-basuh sudah disabuni sekarang. 3 4 menyabuni sini. Sabuni itu. Ya, sabuni silakan. Kadang-kadang langsung sabun jadi sampo. Yang ada apa lagi tahu juga. Kayak langsung sabun ini kan. Menyambung ini jangan dibuka kayak gini. Meskipun kadang-kadang ada orang buka setengah gini. Ini. Dan hanya lalakian semua sama lalakian. Kadang-kadang ada yang kayak gininya. Nah. Tapi kadang kalau kita ingin lebih teliti ini tutup aja. Kita sabuni di dalam. Sabun mulai kanan dulu sini. Ini saja di sini sabuni. Nah. Ya dipalsu kita dipalsu. Iya kan Pak. Yang berarti ini yang sabun. Sabun. Bapak baru mau cekau. Ini bagian atas di sini sudah sabuni lah. Bagian sini baru belakang, balik lagi sabun di belakang. Sebenarnya sama aja kayak kita mandi juga sebenarnya. Cuman karena ini orang meninggal, mau kita bantu. Ya, sabuni. Nah, lagi sebelah tunjuk bang. Memang bisa jenazahnya bukan doang, bukan kantongnya. Iya. Ini nyaman tuh kalau jenazahnya normal, enak betul. Tapi kalau jenazah normal sih kulinya, maaf ya. Kulinya kita kalau sebuyuk tuh. Ini, nah itu nyaman tuh. Yang harus hati-hati kita. Tapi sabun itu ada bagaimana? Sabun ini. Nah sabun sudah kayak gini. Lalu siram biasa aja dulu 3 kali, 3 kali. Ya siram. Ini di kanan dulu siram. Nah dari kepala. Ini baju biasa dulu ya, kali baju yang lain baju biasa dulu.
Silakan. Ke kanan dulu. Kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hadis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini lagi kan? Ya. Ini di sini kanan di sini. Iya, di sini juga Mat. Di sini untuk wilayah ini kamu angkat tangan ini sedikit supaya aku masuk. Ini yang paling rawan tuh di sini nah, di sini harus basah. Diusahakan waktu mengirimkan karena tenakan. Di sini lagi. 3 kali dulu ya, 3 kali baru miring ke sini lagi. Miring ke sini. Nah, ini di sini tadi saya bisa bilang tadi di sini basahkan. Nah, dibasah. Siram 3 kali. Pak masuk ke kulitnya tuh di apa? Kayaknya di kue terakhirnya. Oh, dia ada nggak bilang. Nanti terakhirnya kan segala gigi dia dulu sih. Lagi, ini lagi. Ini. Memang makanya untuk wilayah wajah itu harus ada sedikit lembut supaya jangan sampai terlalu banyak masuk air. Air pasti masuk itu, tapi jangan terlalu banyak. Sudah. Nah, sudah. Ini baru air biasa. Lalu jika kita dia di sini harus kena juga nih di kelompok. Jika kita ingin karena kan harus menyeluruh, maka biasanya diadukan juga ke tempat sini. Dikorek-korekkan telinganya, dibasahi dulu ke tempat supaya airnya masuk ke telinga sebelah sini. Ganti lagi ke tempatnya, hidung lagi. Hidung lagi, baru mulut. Mulut pakai air bersih yang bersih. Bisa pakai kain untuk dicelupkan kain bersih baru begini lagi. Begini dia 3 kali. Yang lain sudah basah ya. Berarti mengalir sudah air. Nah, jika Butisnya tuh Pak. ya, jika ada di sini ada yang pakai emas segala macam, itu semampunya bisa dilepas. Tapi kalau sudah tanamannya kuat, yang tidak bisa dilepas, biarkan saja apa adanya. Yang tanam itu berusaha cabut. Tapi kalau yang masih bisa diambil, artinya gini, itu kan sesuai dengan kemampuan manusia. Manakala masih bisa ambil, manakala sudah tidak bisa, biarkan. Sama orang pakai susuk itu, lagi saya tidak mampu mengeluarkan, ya biarkan saja apa adanya. Allah yang maha tahu. Nah itu. Tetapi yang ini yang ada yang setelah disiram begini tadi, lalu kukunya dipotong, lalu kukunya dibersihin. Tapi ada juga yang di awal. Kuku itu di awal di rambut. Jadi sebelum memijit tadi, sebelum memijit perutnya tadi, ada juga caranya kuku duluan. Kuku duluan itu mulai dari kelingking, tengah, jempol, baru jempol, tengah, kelingking. Begitu urutannya. Jadi dari sini kelingking, jempol, tengah, kelingking, tengah, jempol. Kalau di sini pulang jempol, tengah, kelingking. Main lagi sini, baru manis, telunjuk, manis. Nah itu urutan yang dianjurkan untuk memotong kukunya. Nah lalu baru itu rambut. Kalau memang rambutnya panjang, potong aja. Nah sudah, kalau ini dia busulan bisa dia potong tekannya aja. Nah sudah. Nah lalu bagaimana kalau jenazah itu Islam tapi dia pada sunat? Salah satu tujuan sunat itu adalah untuk membersihkan supaya jangan ada najis. Mau pada mawai, mau izin silah dibuka jalak kaminya untuk dibuangin supaya najis saja dibuangin. Ada sunat ada. Nah ini sudah. Lalu jam orang di sini mandi 9. Nah mandi 9 itu kadang-kadang tafsirannya macam-macam. Ada yang menafsirkan air sabun 3 kali. 3 kali sini, 3 kali sini. Ada juga 3 kali. 3 kali di sini, 3 kali di sini. Ada yang air di darat 3 kali di sini, 3 kali di sini. Lalu terakhir air kapur. Sini. Ada lagi sabun tidak, langsung ini apa namanya air biasa 3 kali, lalu bidara atau pandang, lalu kapur. Itu sudah bebas terjemahannya, terserah. Yang penting ada unsurnya di antara 3 tadi. Nah, kalau kapur baru tadi kan boleh sedikit, yang penting memenuhi sunnah saja. Nah, itu sudah disiram 3 kali di sini, lalu diberikan lagi 3 kalinya. Jadi ke air
ini 3 kali miring juga. Nah, miring. Yang di sini juga miring supaya semuanya kena. Intinya itu sesungguhnya yang penting merata seluruh tubuh. Ini tidak ada hukum batal dan lain-lain, tidak ada. Yang penting bagi yang mandikan yakin sudah merata seluruh tubuh. Meratanya itu adalah sesuai dengan kesanggupan air meresap dirinya sendiri. Jangan juga dipaksakan. Ini di lubang ini sudah merata tuh. Sama di lubang kulit ini sudah masuk ujung tuh. Yang penting waktu kita memiringkan tadi, di sini sudah kita amankan. Kemudian kita siram-siram juga ke sini, lalu kita bantu dengan tangan. Sudah itu yakinkan aja sudah merata. Jangan terlalu dipaksakan. Yang paling hati yakin sudah merata aja gitu. Nah, ini lalu setelah tadi mandi 9 selesai, mandi 3 atau 6 atau 7 atau 9 tadi selesai, maka tinggal diwuduin. Itu wajah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu kayak kita juga. Tangan, kepala, telinga, kaki. Anggap aja kita memenuhi orang sakit kayak gitu caranya. Nah, ini tentang memandikan. Setelah itu selesai. Kalau untuk tata cara segala mengangkat ini, angkat aja bagaimana bagusnya mengangkat. Tidak ada tata cara mengangkat yang secara khusus. Yang penting bagi kita yang mengangkatnya aman. Wudunya, sesungguhnya tanpa wudu tidak masalah. Tapi orang-orang kita karena ini harus menghadap Allah Taala Azza wa Jalla, akhirnya diwudukan. Wudunya kalau ingin diniati boleh. Nawaitul wudu'a lihal mayyiti bagi laki-laki lillahi ta'ala. Kalau yang bagi perempuan, nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati padal dipayati lillahi ta'ala. Nah, wuduin kayak gitu. Selesai ya. Buku Pak ya, ada yang bisa, tapi bukunya panjang Pak. 10 ini panjang, tapi tidak sempat dipotong siapa itu. Tidak ada masalah. Itu untuk kerapian kita, kerapian dan kehati-hatian. Tapi kalau sudah barang terlanjur, sudah itu diyakinkan saja sudah itu selesai. Karena tadi yang penting kita mandikan. Yang dimaksudkan untuk kuku itu supaya memang benar-benar yakin bahwa itu bersih, kukunya bersih, jadi nyaman dilihat, kemudian juga airnya meresap ke, yakin meresap. Tapi kalau kukunya sudah terlanjur tidak terbersihkan, yang penting air sudah kena kuku. Diyakini sudah kena kuku, berarti ini mewakili unsur yang lain. Sudah selesai. Ada juga yang nanya tempoh hari, Pak, kami beberapa hari yang lalu menghubungkan jenazah, lupa mencabut kain nyari ikatannya. Gimana itu Pak? Daripada dibongkar, nggak usah dibongkar. Nggak ada masalah itu. Nah, ini artinya kalau sudah barang terlanjur pasrahkan kepada Allah. Jangan membuat repot diri kita dan jangan membuat repot si mayit. Kecuali mayit itu murni belum dimandikan, berarti kesalahan yang hidup. Yang hidup yang berdosa karena kita takut berdosa maka dibongkar. Karena kecuali belum dimandikan. Karena rukun kifayahnya kita belum memenuhi. Nah, atau mayit itu tidak menghadap kiblat. Mayit tidak menghadap kiblat. Mau pada mau dibongkar dan kuburannya dirapikan lagi. Dan itu unsur-unsur yang utama. Ini sudah dimandikan. Lalu bagaimana kalau air ini mengalir terus? Mengalir terus menerus. Setelah kita memandikan tadi, baru dipasangi nafas. Baru kita bersihin secukupnya, mana darah yang bekas tadi bersihin. Angkat cepat-cepat. Dia itu selesaikan tutup. Bagi yang memang takut keluar terus, usahakan pakai pampers. Pampers yang itu yang dijual bayi. Kalau memang itu dikhawatirkan mewarnai kain kapan, supaya kain kapan tidak terlihat berdarah, pasanglah itu. Karena bagi wanita yang melahirkan meninggal daripada masih ada anaknya, itu kemungkinan masih mengalir dia. Karena itu alami, memang alami mengalir itu alami. Karena darah harus keluar dia, nggak mau dia keluar. Caranya tadi pakai pampers. Karena kalau kita tunggu sampai selesai itu sehari 2 hari kan selesai gitu. Karena darah orang meninggal itu masih tetap mengalir dia. Orang yang hamil. Nah, ada lagi yang pertanyaan? Habis memandikan, kalau kita dihadukin, padahal manusia aja kan Bismillahirrahmanirrahim.
Lukis. Nah, sudah. Baru yang menunjukkan seorang ini. Terus saya diangkat padar, orang aja. Lalu, nah makanya fungsinya ini berdahulu di anu, Iya. supaya pas jenazahnya tuntung, ini langsung di anu, diandap. Nah. Sebenarnya ketika itu tadi keluar darah keluar terus menerus, itu untuk sebentar ini tutup aja dulu dengan anu baru sholatkan. Tidak ada masalah. Untuk menghindari supaya jangan nampak darahnya tadi, terus sudah diselatkan kan aman. Nah ini cara masaknya tadi. Ini karena orangnya halus, ganal,